Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur di Masali Satria, dimanapun sedulur berada, alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan sedulur semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga hati, jaga pikiran, kemudian fisik juga, karena di musim sekarang ini banyak sekali yang mengalami drop kesehatan, ya, banyak sekali mengalami gangguan kesehatan. Maka dari itu sedulur semua harus benar-benar menjaga nilai sehat ini. Kalau kita sudah sehat, insya Allah apapun yang kita kerjakan akan enak. Tapi kalau kita sudah sakit, jangankan yang namanya makanan enak gitu ya, kita disuguhkan dengan hal-hal duniawi yang mewah pun, kemewahan dunia pun, kita tidak akan ada semangat untuk itu, ya. Hanya satu permintaan daripada orang sakit, yaitu sembuh atau sehat. Demikian sedulur. Insya Allah untuk kali ini saya akan menyampaikan atau memberikan tips atau memberikan sebuah cara untuk pengobatan segala macam penyakit, baik penyakit medis maupun non medis, termasuk penyakit medis yang sekarang adalah virus corona, ya, yang bagi yang sudah terinfeksi, jika sudah sembuh bisa diterapkan untuk pengobatan ini. Bagi yang belum, ya, bisa untuk pencegahan, atau juga bagi yang mungkin sedang mengalami sakit apapun, sakit lambung, sakit gagal ginjal, sakit meriang, terus flu, batuk, itu insya Allah bisa diikhtiari dengan cara yang akan saya sampaikan ini, sedulur. Caranya juga sangat mudah dan praktis, tidak sulit lah, dan media yang dipakai juga langsung dari alam kita Indonesia. Gampang dicari, mudah digunakan, mudah ditemukan. Intinya murah. Yang penting ada di sini, ada niat, ada kemauan. Memang kalau orang kita biasanya ingin segala sesuatu itu praktis, terima jadi, sudah jadi, obat sudah jadi. Tetapi yang praktis juga belum tentu cocok buat diri kita. Bahkan kadang-kadang yang praktis itu sampai walaupun harganya mahal-mahal juga, kadang-kadang belum bisa memberikan efek yang baik bagi kita. Jadi semua tergantung keyakinan masing-masing masalah pengobatan. Jadi obat air putih saja, jika kita yakin, insya Allah sembuh, sehat. Tuh. Tetapi alangkah lebih baik memang untuk media pengobatannya ditambah dengan media-media herbal atau media-media yang lain yang sesuai dengan tuntunan para orang tua dulu. Kalau orang tua dulu itu yang namanya untuk anaknya, untuk ngobatin panas itu dulu pakainya daun randu. Itu padahal dulu belum tahu kandungan daun randu itu ada apanya. Dulu saya kecil seperti itu, kalau saya panas kasih daun randu, ya. Kemudian juga bisa juga dikasih kalau orang yang habis melahirkan, ada yang daun bukan daun, batang daun kata orang Cirebon sih, daun yang seperti buah kurma tuh, kayak buah salak tuh, itu buahnya tuh, ya, kayak kolang-kaling tuh, ya, dulu seperti itu. Terus bisa juga daun kelor gitu kan, terus daun bidara, pokoknya yang ada di sekitar kita, rimpang-rimpang itu, kunyit, jahe, itu semua sangat bermanfaat dan itu murah meriah
sedulur, nggak perlu modal besar, gampang dicari di pasar banyak ya. Dan selagi kita ada niat, ada kemauan, insya Allah semua akan bisa kita jadikan obat. Itu sedulur. Baik, adapun cara ini yang mungkin sedulur sudah tahu atau yang belum tahu mungkin, nah akan saya kasih tahu caranya, cara untuk pengobatan versi daripada saya yang saya dapat dari guru saya ini ya. Mudah-mudahan, dan ini saya juga sering saya terapkan kalau saya sedang kondisi drop, saya pakai cara ini ya. Intinya semua media pengobatan adalah tergantung keyakinan sedulur, keyakinan kita masing-masing gitu sedulur ya. Yang penting yakin, mantap. Dan intinya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan media apapun di dunia ini. Media hanya sebagai perantara saja. Begitu sedulur ya. Jadi yang menyembuhkan tetap kita harus minta, berdoa kepada Allah supaya disembuhkan penyakit kita, dan sebagai bentuk kesembuhan ini sebagai rasa bersyukur juga ya. Karena kadang-kadang kita kalau belum dikasih sakit nggak pernah mau bersyukur gitu ya. Jadi dikasih sakit oleh Allah berarti sebuah nikmat yang untuk supaya kita bersyukur. Memang sulit untuk mengucapkan menjalankan ini, hanya mengucapkannya gampang, tapi untuk menjalankannya sangat sulit. Tapi kita harus selalu belajar ya, tuh belajar bersyukur itu. Belajar bersyukur juga insya Allah berpahala, begitu sedulur. Adapun caranya yaitu sedulur, nanti siapkan kelapa hijau yang ukuran sedang aja, jangan besar lah. Ukuran kecil bisa, boleh, sedang itu, jangan terlalu besar ya, sedang aja, sedang. Bisa juga kelapa obat ya, yang ada merahnya itu lebih bagus ya. Kalau nggak ada ya kelapa hijau biasa, kelapa muda hijau, terus yang sedang saja ya. Kemudian silakan sedulur dikupas atasnya sama bawahnya juga sedikit. Nah, nanti setelah itu kelapa muda hijau ini sedulur bakar. Bisa dibakar di kompor ya, bisa juga dibakar di kayu, terserah maunya yang mana itu ya. Nah, cuma di sini bukan sekedar membakar sedulur, ada caranya, ada doanya. Jadi sebelum sedulur membakar ini, silakan sedulur berwudu dulu, berwudu sampai selesai. Kemudian setelah berwudu atau bersuci, kemudian mulai letakkan kelapa ini. Sebelum meletakkan kelapa ini, silakan berdoa ya, sebelum membakar kelapa ini ya, kelapa yang sedulur akan bakar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan doa masing-masing sesuai dengan kemampuan saja. Gak perlu saya kasih doanya karena nanti panjang, nanti banyak, nanti ribet ngapalinya ya. Jadi berdoa sesuai dengan kebisaan masing-masing ya. Al-Fatihah saja boleh, An-Nas, Kulhu, Al-Falak boleh, Al-Kursi boleh, sholawat juga boleh, terserah ya. Yang penting ada doa di situ ya. Jadi berdoa kepada Allah ya. Terus baca sholawat, terserah boleh itu ya. Nah, setelah selesai silakan baru bakar kelapanya sampai kulit dari buah kelapa gosong sebagian. Pokoknya yang penting sudah panas saja, kelapanya sudah panas, udah merasa ini udah panas ya, sepertinya udah ya, palinglah 10 menit atau 15 menit kalau dikasih waktu tuh sedulur ya, itu 10 atau 15 menit. Tapi yang penting sudah gosong itu kulitnya ya, sudah itu ambil ya. Setelah diambil, setelah selesai dibakar kemudian didiamkan dulu supaya agak dingin. Nah, baru nanti diambil airnya, taruh di wadah airnya, terus dibuka kelapanya, isinya diambil juga, taruh di wadah lagi bareng sama dengan air kelapa tersebut. Nah,
Setelah itu kasih garam krosok atau garam kasar sedikit, 3 biji aja kasih, terus diaduk ya, diaduk sampai dengan larut. Sudah, setelah itu silakan sedulur dimakan buahnya, minum juga airnya sampai dengan habis. Itu sedulur ya. Dan lakukan ini sehari 2 kali, pagi dan sore, selama 3 atau 7 hari, atau sampai kondisi badan kita sehat. Kalau sudah sehat ya sudah dulu, bisa untuk lain waktu. Dan yang terutama dari ikhtiar ini adalah hanya untuk membantu ya, secara herbal, secara keilmuan. Begitu sedulur ya. Dan setelah sudah sehat, atur pola hidup yang baik ya, makan makanan yang sehat, jangan terlalu makan makanan yang tidak sehat, kurangi. Apalagi kondisi umur yang sudah menginjak 40 tahun ke atas, itu harus makannya harus benar-benar diatur, hati-hati, jangan sembarangan seperti anak muda. Anak muda saja yang sekarang itu banyak sekali yang mengalami sakit macam-macam, sakitnya orang dewasa, stroke, asam lambung, penyakit migrain, macam-macam ya, karena faktor daripada makanan itu sedulur. Nah, makanan ini jika kita makan yang tidak sehat maka akan menjadi racun. Setiap hari kita makan racun, maka terjadilah penumpukan racun di tubuh, dan itu nggak bisa keluar, maka terjadilah penyakit. Begitu sedulur ya. Saya walaupun sudah menerapkan kesehatan yang pola makan yang baik, makanan yang sehat-sehat semua, tetap kalau dalam kondisi musim-musim begini tetap nih lelah, drop itu tetap ada pasti, tetapi tidak sampai dropnya seperti orang yang nggak pernah menjaga kesehatan, langsung lari ke rumah sakit UGD ya. Tapi hanya sekedar nggak enak badan, capek, tidak istirahat, minum obat yang herbal ini yang sudah saya jelaskan ini, insya Allah akan lebih sehat. Itu sedulur. Begitu semuanya sedulur ya, mudah-mudahan sedulur paham dan bisa diterapkan di rumah. Silakan dan niatkan untuk mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.